Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya akan menjelaskan materi hari ini terkait dengan model implementasi kebijakan Masmanian dan Sabatier, juga Hawkwood and Gunn. Nah, ini ada beberapa penjelasan terkait dengan implementasi ya, bahwa implementasi kebijakan itu dapat diamati dengan jelas dari berbagai kegiatan, juga program yang merupakan turunan ya dari kebijakan itu sendiri. Jadi kalau kita urutkan itu kan ada kebijakan, program, kemudian proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan yang itu dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, kerjasama pemerintah dan masyarakat, dan juga swasta. Nah, ini juga masih terkait dengan penjelasan dari implementasi kebijakan. Nah, karena kita membahas soal model implementasi dari Masmanian dan Sabatier, maka di sini saya juga mengutip ya dari buku Solihin Abdul Wahab yang menjelaskan pandangan Masmanian dan Sabatier terkait dengan implementasi, yang dimana menurutnya implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program itu dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi yakni adalah pada kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Nah, jadi ditekankan bahwa implementasi itu ada ketika program itu sudah ditetapkan ya, sudah dinyatakan berlaku. Kemudian ada beberapa model yang bisa menjelaskan tentang implementasi itu sendiri. Nah, namun hari ini yang dibahas adalah yang saya bold ini ya teman-teman. Jadi ada model Daniel Masmanian dan Hawkwood dan Gunn. Nah, mungkin juga di materi sebelumnya setelah disampaikan terkait model George Edward, kemudian Merrill S. Grindle, Van Meter, dan Van Horn. Kalau Edward itu kan ada 4 ya, faktor yang mempengaruhi bagaimana kemudian implementasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang dimana komunikasi itu tentu saja para implementator di sini mengetahui apa yang harus dilakukan dan bisa memahami maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kemudian komunikasi juga berjalan dengan baik pada kelompok sasarannya. Nah, kemudian juga sumber daya manusia, entah itu sumber daya yang lain, sumber daya berupa materi. Nah, ini juga masuk kepada sumber daya yang menjadi salah satu faktornya. Karena apabila implementator, dalam hal ini pelaksana, itu kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi itu bisa tidak berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga adalah disposisi. Disposisi ini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kemudian juga kejujuran. Nah, apabila implementatornya itu memiliki disposisi yang baik, maka tentu saja dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun ketika dia memiliki perspektif yang itu berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Nah, itu ya. Kemudian terakhir adalah struktur birokrasi. Ini berkaitan dengan prosedur birokrasi, apakah itu prosedurnya memiliki SOP yang jelas, kemudian apakah SOP-nya itu atau prosedur birokrasinya itu rumit atau kompleks. Nah, ketika rumit atau kompleks nih prosedurnya ya tentu saja itu juga akan membuat atau memberikan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk selanjutnya ini ada Merrill S. Grindle dan Van Meter Van Horn ya.
Bapak Ibu. Jadi saya lanjut saja untuk yang teori hari ini, bahwa akan dibahas model Daniel Masmanian dan Paul Sabatier. Nah, model Masmanian dan Sabatier ini tidak jauh berbeda dengan model yang disampaikan oleh Van Meter Van Hoorn dan juga Grindel ya. Kerangka berpikir dimaksud yakni perhatian mereka dititik beratkan pada dua hal mendasar, yaitu kebijakan itu sendiri dan juga lingkungan kebijakannya. Perbedaannya dengan kedua model sebelumnya, yakni Van Meter Van Hoorn dan Grindel, bahwa model Sabatier dan Masmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi itu akan efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Atas dasar itu model ini disebut sebagai model top down. Nah, jadi kalau yang Masmanian Sabatier ini karena memang melihat implementasi itu dari segi birokrasi pelaksana, namun juga ya selain dari birokrasi pelaksana juga sebenarnya nanti ada indikator lain, yaitu pada karakteristik masalahnya itu sendiri seperti apa. Nah, namun karena ini salah satu yang ditekankan birokrasinya, maka model ini juga disebut sebagai model top down. Nah, Bapak Ibu, ini 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari model Masmanian dan Sabatier. Yang pertama adalah karakteristik dari masalah. Karakteristik masalah, yang kedua adalah karakteristik kebijakan atau undang-undang, kemudian yang ketiga adalah variabel dari masalah itu sendiri. Variabel lingkungan, variabel lingkungan ya. Kemudian karakteristik masalah, ini kayaknya juga pernah saya singgung sedikit, bahwa karakteristik masalah ini nanti juga akan memberikan pengaruh pada keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan ataupun program ya. Yang pertama dilihat dari tingkat kesulitan teknis dari masalah itu sendiri. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika masalah publik itu secara teknis mudah dipecahkan, maka itu tentu saja keberhasilan implementasinya juga semakin bisa tercapai. Tetapi ketika masalah sosial yang ada itu besar, maka tolak ukur keberhasilan untuk implementasi ini semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau sulit dipecahkan oleh pemerintah ya. Nah, ini contohnya misalnya terkait dengan masalah ketersediaan air minum, tentunya relatif lebih mudah dipecahkan daripada masalah kemiskinan, korupsi, dan juga pengangguran. Nah, karena kemiskinan kita tahu bahwa ini adalah persoalan yang besar gitu ya, persoalan yang kompleks, dan dengan dengan jumlah kemiskinan yang cukup banyak, jumlah sasaran kita ya ketika menyusun sebuah program tentu sasarannya juga lebih banyak, kemudian juga terkait dengan penyebab dari kemiskinan itu sendiri juga sangat kompleks. Nah, sehingga untuk implementasi juga akan memberikan sulit untuk dicapai seperti itu ukuran keberhasilannya. Kemudian keragaman perilaku kelompok sasaran. Bapak Ibu, ini kebijakan atau program yang ditujukan kepada kelompok sasaran yang homogen lebih mudah diimplementasikan daripada yang sifatnya heterogen. Kenapa demikian? Karena yang kelompok sasaran heterogen ini tingkat pemahaman setiap kelompok itu kan akan relatif berbeda kalau yang heterogen ya. Sehingga juga bisa jadi akan mengalami penolakan seperti itu. Seperti contohnya dalam program vaksinasi COVID-19 ini, karena kita ketika di masyarakat itu banyak kemudian dari segi pengetahuan ya, misalnya itu masyarakat kan juga heterogen. Ya, mungkin bagi orang yang sudah paham dengan konsepnya bahwa dengan vaksinasi COVID ini bisa untuk membantu mengurangi efek ketika terkena COVID misalnya, nah itu mereka akan setuju dengan adanya vaksinasi ini. Namun di masyarakat kemudian dengan pengetahuan yang minim akan hal itu, kemudian apalagi dengan berita hoax yang beredar di masyarakat tentang
berita-berita hoax ya terkait dengan vaksinasi. Nah, mereka bisa jadi dengan mudahnya menerima informasi itu, sehingga tingkat pemahaman kelompok sasaran ini yang begitu heterogen juga akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi itu sendiri. Kemudian jumlah kelompok sasaran. Kebijakan atau program akan lebih mudah diimplementasikan kepada kelompok sasaran yang jumlahnya tidak terlalu besar. Ya, ini ya, ketika tingkat proporsi kelompok itu makin besar, maka tingkat keberhasilan tentu saja juga akan semakin sulit, karena kita melihatnya dari segi jumlahnya, berapa misalnya yang sudah mendapatkan program, misalnya program bansos. Nah, kalau misalnya itu targetnya besar, tentu saja untuk implementasinya juga butuh waktu yang lama, butuh sumber daya manusia yang juga lebih banyak ketika targetnya itu juga banyak gitu ya, atau juga butuh waktu yang cukup lama untuk menjalankan itu, sehingga di sini dikatakan bahwa implementasinya itu akan lebih sulit ketika kemudian kelompok sasaran yang menjadi target pemerintah itu lebih kecil. Kemudian derajat perubahan perilaku yang diharapkan. Kebijakan atau program yang ditujukan hanya sekedar menambah pengetahuan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan daripada tujuan yang merubah perilaku. Nah, ini juga kemarin kita sudah bahas ya beberapa minggu yang lalu, bahwa cakupan perubahan perilaku itu memang memberikan pengaruh pada implementasi dari program yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, sebagai contohnya misalnya tentang aturan berlalu lintas. Nah, karena ini kan menyangkut perilaku di masyarakat, tentu perubahan perilaku ini juga tidak sekedar dengan melakukan sosialisasi, melakukan edukasi kemudian langsung berubah seperti itu, tetapi juga membutuhkan proses yang lama, karena ini dari kesadaran individu masing-masing. Yang kedua juga terkait dengan ini ya, kebiasaan masyarakat yang kemudian kita mau merubah itu. Nah, itu juga sulit untuk diimplementasikan karena berkaitan dengan perubahan perilaku ya. Misalnya tadi ini contoh yang saya tuliskan, ketika pemerintah kemudian melakukan melakukan ini ya, tentang perubahan dari penggunaan minyak tanah menjadi konversi ke gas ya, konversi penggunaan minyak tanah ke gas. Nah, ini juga memakan waktu yang cukup lama Bapak Ibu, karena ya kita tahu sendiri bahwa sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat kita menggunakan itu. Nah, juga di beberapa tahun yang lalu juga ya dilakukan misalnya program jambanisasi di masyarakat, padahal kita tahu misalnya ya sejak zaman dulu masyarakat itu biasanya buang airnya di kali, kemudian banyak juga yang kalau di tempat saya itu program jambanisasi itu juga memang butuh waktu yang lama, karena ini berkaitan dengan perubahan cara ya, perubahan pola hidup seperti itu ya. Nah, tidak sekedar memberikan program, tetapi juga di sini kan perlu edukasi, perlu pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat agar mereka mau merubah itu. Nah, seperti itu ya, mungkin ada banyak penyebab misalnya ya kalau misalnya jambanisasi dilakukan, biasanya orang kalau ke pinggir sungai ya mungkin ada sekalian ngobrol-ngobrol gitu ya, kemudian ya tapi di sisi lain kan itu secara dari aspek kesehatan ya pasti itu kan kurang baik ya, seperti itu ya. Ya, itu kemudian berikutnya adalah
Kejelasan tujuan atau sasaran. Kebijakan atau program yang memiliki kejelasan tujuan atau sasaran akan lebih mudah diimplementasikan. Ketidakjelasan tujuan atau sasaran rentan menimbulkan distorsi dalam implementasinya. Ini masuk kepada faktor yang kedua. Nah, kemudian teori kausal yang memadai. Kebijakan atau program memiliki dasar teori akan lebih meyakinkan untuk berhasil karena sebelumnya sudah teruji, akan tetapi beberapa teori perlu modifikasi sesuai dengan lingkup dan objek studinya. Berikutnya terkait dengan sumber keuangan yang mencukupi, anggaran atau dukungan keuangan menjadi faktor krusial dalam mengimplementasikan satu kebijakan atau program. Para implementator dan staf pelaksana kebijakan memerlukan dukungan biaya. Ya, di sini tentu saja ya Bapak Ibu bahwa dalam daya dukung peraturan ini tentu juga perlu dituliskan bahwa sumber keuangan itu menjadi sebuah hal yang begitu mendasar dan harus tersedia karena implementasi kebijakan itu tentu membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana, kemudian membutuhkan yang namanya SDM untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ketika itu kemudian terhambat, ya tentu saja ini akan mempengaruhi implementasi dari kebijakan itu sendiri. Atau bukan hanya misalnya uangnya tidak ada ya, bukan hanya itu, tapi juga dari sisi ketika dana itu terlambat cair, nah ini juga akan memberikan efek kepada implementasi dari kebijakan atau program. Kemudian integrasi organisasi pelaksana. Koordinasi antar organisasi pelaksana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Ego sektor biasanya menjadi salah satu penyebab mengapa implementasi kebijakan itu gagal. Ya, ini bahwa di dalam melaksanakan kebijakan itu sendiri, kita tahu bahwa banyak aktor-aktor yang bisa terlibat di dalamnya. Entah itu dari pemerintahnya sendiri ataupun juga dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketika kemudian koordinasi ini bisa berjalan dengan baik, maka implementasi itu juga akan berjalan dengan baik. Ya, misalnya terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID di desa. Nah, ini tentu saja bukan hanya pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam hal ini dalam hal ini kepala desa dan staf-stafnya, tetapi juga di level masyarakat seperti misalnya di kelompok pemuda, kemudian Pak RT-nya. Nah, itu kan semua berkaitan dengan itu karena berada di level terbawah yang juga pemerintahan ya, di level masyarakat yang juga ikut mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan itu sendiri. Nah, apa kaitannya? Ya, banyak kaitannya ya. Misalnya di dalam memastikan warga itu terdata dengan baik, apakah dia dari luar kota. Nah, itu kan biasanya masyarakat itu akan terhubung langsung dengan Pak RT atau Pak Dukuhnya. Kemudian informasi misalnya yang disampaikan dari kepala desa terkait dengan pencegahan COVID, misalnya dibuat peraturan desa, yaitu kan tentu harus di share ke masyarakat. Nah, melalui siapa ya? Melalui orang-orang yang ada di tingkat dukuh RT yang kemudian dibagikan ke masyarakat. Nah, komunikasi itu harus terjalin dengan baik, koordinasinya harus terjalin dengan baik. Nah, juga antar instansi seperti misalnya karena di dalam surat edaran Menteri Desa terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID, itu juga ada tugas terkait bagaimana pemerintah desa itu menjalin mitra dengan rumah sakit misalnya atau juga puskesmas. Nah, tentu di sini ada lagi ya hubungan koordinasi yang mereka lakukan. Nah, misalnya terkait dengan jumlah kamar yang disediakan, kemudian juga bagaimana dengan
pemantauan terhadap pasien yang mengalami gejala dan mereka sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, ini kan perlu yang namanya koordinasi ya. Begitu juga dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan diskresi pelaksana. Pada saat kebijakan atau program itu diimplementasikan, tidak jarang muncul berbagai masalah. Oleh karena itu, pada derajat tertentu, diskresi dari implementator ini dibutuhkan demi keberhasilan dari implementasinya. Ya, diskresi ya membuat pengecualian-pengecualian, tapi tentu saja itu masih pada masih pada ranah dan masih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Jadi bukan hal-hal yang menyimpang, tapi itu masih bisa diterima oleh akal sehat. Ya. Kemudian rekrutmen pejabat pelaksana. Penyimpangan sering terjadi karena aparat pelaksana memiliki komitmen yang rendah dalam mengimplementasikan kebijakan ataupun program. Korupsi dan bentuk penyalahgunaan lainnya menjadi contoh yang mudah dalam melihat rendahnya komitmen pelaksana itu. Masalah di atas terjadi karena adanya kesalahan dalam melakukan rekrutmen aparat pelaksana. Ya, ini memang ya terkadang ketika sudah dilakukan rekrutmen ya kita tahu bahwa tentu pemerintah itu kan pengennya merekrut orang-orang yang memang memiliki karakter yang memiliki bisa bertanggung jawab ya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kemudian juga memiliki pengetahuan akan hal itu, sehingga saat ini kita juga melihat ketika dilakukan rekrutmen itu kan banyak ya, misalnya ya bisa kalau di kalau seleksi duku seperti itu ya ada tes-tesnya ya, tes potensi akademiknya, kemudian ada tes psikologi, wawancara. Nah, di dalam menjalankan tes-tes tersebut tentu ada hal-hal yang sebenarnya ingin dilihat ya, apakah orang-orang yang direkrut ini kemudian sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga dari segi tes psikologinya. Nah, banyak kemudian juga karena ini berkaitan dengan komitmen ya. Komitmen itu biasanya kita lihat di dalam ketika tes wawancara ya, untuk ngetes pertama itu bagaimana sih komitmennya. Tetapi juga seiring berjalannya waktu, yang namanya komitmen orang terhadap pekerjaan itu ya juga dipengaruhi ya namanya dengan kondisi-kondisi yang mereka alami. Ya bisa jadi ada godaan kemudian menjadi tergiur seperti itu. Nah, ini yang perlu dijaga. Dan ini yang perlu dijaga sehingga memang pejabat pelaksana itu yang ketika sudah lolos ya harapannya adalah mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dan bisa amanah soal itu ya. Kemudian akses formal pihak luar. Hal ini terkait dengan apakah pihak luar dapat berpartisipasi dalam implementasi program. Semakin pihak luar itu tidak dilibatkan, maka semakin terasing pula mereka dengan kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan. Ya, ini makanya tidak jarang ya, misalnya kalau kita melakukan wawancara gitu, kita mau nanya programnya, ketika mereka tidak terlibat di dalamnya ya mereka pasti mengatakan, oh saya nggak paham dengan program itu. Tetapi kemudian ketika anggota masyarakat itu paling tidak misalnya ya ada program nih Pak, program misalnya untuk kampung ramah anak misalnya seperti itu. Kampung ramah anak ya, yang namanya kampung ramah anak ya otomatis yang menjadi target sasarannya adalah anak-anak ya, anak-anak yang ada di situ. Ya paling tidak anaknya ikut dilibatkan. Misalnya sering diinformasikan ada kegiatan kampung ramah anak besok terkait dengan sosialisasi PHBS misalnya. Ya orang tua akan menjadi tahu. Nah, ketika ada informasi ataupun juga pelibatan anak khususnya pada program ini, tentu mereka akan merasa memiliki dengan program itu. Tetapi ketika kemudian program itu tidak disosialisasikan, tidak ada hanya orang-orang tertentu saja yang diikutkan ya, tentu orang lain merasa terasing gitu ya, terasing atau tidak mengetahui apa-apa soal program ini. Nah,
Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah terkait dengan variabel non peraturan atau lingkungan. Jadi tadi ada 3 karakteristik masalah, kemudian terkait dengan kebijakan, dan ini ya yang ketiga adalah terkait dengan lingkungan. Nah, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Masyarakat yang sudah maju tentunya akan lebih mudah menerima dan mendukung satu kebijakan atau program yang diimplementasikan. Demikian halnya dengan teknologi. Penggunaan teknologi yang lebih maju akan mempermudah implementasi kebijakan ataupun program itu. Ya, kemudian dukungan publik ini sama tadi ya, kebijakan atau program yang memberikan manfaat kepada publik biasanya mendapat dukungan dari publik. Hal berbeda terjadi ketika kebijakan atau program itu bersifat disinsentif seperti kenaikan harga BBM. Nah, ini ya, dukungan publik itu juga turut mempengaruhi di dalam implementasi kebijakan. Kita akan melihat program itu mendapatkan respon yang positif ketika bisa memberikan manfaat di masyarakat. Kita memberikan misalnya pemerintah mencanangkan program misalnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan program keluar bansos ya, BLT, kemudian juga terkait dengan program keluarga harapan yang sasarannya adalah termasuk warga-warga yang rentan miskin seperti itu. Nah, itu tentu saja akan mendapatkan dukungan publik. Namun ketika pemerintah kemudian mengumumkan akan menaikkan pajak misalnya dan juga menaikkan harga BBM, nah ini tentu mendapatkan respon yang banyak ya dari masyarakat ya. Saya yakin lebih banyak negatifnya seperti itu ya, yang mendapatkan banyak penolakan yang terjadi di masyarakat. Nah, namun hal ini tentu saja tidak bisa dihindari juga ya. Kita tahu bahwa untuk yang pajak sendiri, walaupun secara konseptual bahwa pajak itu nantinya digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, kembalinya nanti akan kepada masyarakat, tetapi kan dengan beberapa kondisi real yang kita lihat bahwa banyaknya korupsi yang itu justru dilakukan oleh pejabat-pejabat ini ya, dengan memakai uang rakyat. Nah, itu kan justru mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kan hal itu ya. Kemudian sikap kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat. Mereka ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara. Antara lain, mereka dapat mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh badan pelaksana melalui komentar yang bertujuan untuk mengubah keputusan. Yang kedua adalah melakukan kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Jadi ada variabel lain di sini ya, variabel lingkungan di sini adalah sikap kelompok pemilih. Jadi bisa dikatakan ya dia yang dulunya ikut berkontribusi dalam memilih misalnya entah itu pejabat-pejabat yang ada di daerah ataupun juga badan Dewan Perwakilan Rakyat ya, ataupun juga seperti itu. Nah, karena mereka ini turut terlibat sejak awal dan juga memiliki pengaruh gitu ya, sehingga mereka bisa mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh badan pelaksana melalui komentar yang bertujuan untuk mengubah keputusan. Nah, ini sangat berpengaruh ya, karena mereka itu saya juga pernah dulu ya. Kenapa kemudian yang banyak di masyarakat kita yang diberikan bantuan itu adalah orang-orang yang dulunya ikut berkontribusi di dalam pemilihan, berkontribusi dalam pemilihan misalnya ya di level terkecil aja ya. Nah, ketika kemudian juga pejabat dalam hal ini yang ada di desa ataupun di tingkat kabupaten itu juga menganggap bahwa hal semacam itulah yang patut dilakukan. Nah, ini yang kemudian menurut saya juga
perlu diperbaiki ya, bahwa ketika kita terpilih di masyarakat itu pun juga memang kita didukung ya oleh sekelompok orang misalnya, atau juga sebagian besar masyarakat, tetapi bukan berarti kita akan mengesampingkan orang-orang yang dulu ya mungkin tidak masuk pada kelompok pemilih tadi, tidak memilih kita. Nah, seperti itu, karena pemimpin itu adalah orang yang sudah selayaknya lah memberikan kesejahteraan ya, membantu dalam menyusun program atau juga melaksanakan kebijakan yang itu ditetapkan, dan tentu saja tidak berdasarkan pada memilih orang-orang tertentu yang itu dekat ataupun juga sebagai dasar balas budi seperti itu ya, tidak seperti itu, tapi benar-benar bahwa pemimpin itulah yang harus memberikan perlakuan secara adil kepada rakyatnya. Bahkan dulu juga saya pernah dengar ya bahwa kenapa sih yang terpilih itu kemudian bukan lagi menjadi wakil rakyat, tapi menjadi wakil dari partai dengan membawa kepentingan partai. Nah, itu juga keliru ya kalau seperti itu. Ya, namanya ini dalam artian anggota DPR ya. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai ya. Nah, ini yang perlu juga diluruskan seperti itu. Kemudian dukungan kewenangan. Kewenangan penuh yang dimiliki implementator akan memudahkan pelaksanaan satu kebijakan atau juga program. Kemudian komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana, penyimpangan dan ketidakmampuan memecahkan masalah-masalah yang timbul pada saat implementasi menjadikan kebijakan atau program seringkali mengalami kegagalan. Ya, ini yang memang sangat penting ini ya Bapak Ibu ya, bahwa komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana itu tadi yang diperlukan, yang sangat dibutuhkan, bagaimana kemudian bisa merealisasikan program kegiatan itu di masyarakat dengan baik dan juga dengan baik dan juga amanah, jujur gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari model Mas Manian tadi, yang dimana di situ ada 3 variabel ya yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, dan ini menurut saya begitu kajiannya cukup luas ya, mulai dari karakteristik dari masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa, kemudian dari segi peraturannya juga dilihat, dan terakhir ini dari segi variabel non peraturan atau dari segi lingkungannya juga dikaji. Dan ini cukup luas ya untuk bisa menggambarkan bagaimana keberhasilan dari implementasi kebijakan yang ada atau yang dijalankan oleh pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang pertama ini. Jadi ini ya gambaran secara keseluruhannya. Jadi ada karakteristik masalah, daya dukung itu meliputi apa saja, kejelasan, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi. Nah, ketika teman-teman besok tertarik untuk mengkaji penelitian atau menulis skripsi ya, deskripsinya besok mengangkat tentang implementasi kebijakan, kemudian mengambil teori dari Mas Manian dan Sabatier, maka maka kerangka konsep yang bisa teman-teman gunakan adalah seperti ini ya. Jadi akan mengkaji 3 variabel besar, dan ini cocoknya kualitatif ya tentu saja. Nah, baik, saya akan lanjut ke model yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, ini yang model yang disampaikan oleh Hochhuth and Kahn. Menurut Hochhuth dan Kahn, kegagalan kebijakan dapat disebabkan antara lain. Yang pertama adalah karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, dan yang kedua adalah karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan. Ya, yang pertama ini
karena tidak dilaksanakan ya. Kebijakan itu bisa gagal karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Nah, artinya bahwa bisa jadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya itu dia tidak mau bekerja sama ya. Atau mereka bekerja secara tidak efisien atau juga tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang ada. Nah, kemungkinan juga karena permasalahan yang dihadapi itu di luar jangkauan kekuasaannya. Sehingga betapapun mereka gigih untuk berusaha menyelesaikan itu, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasinya ini akan sulit untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua, karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan. Nah, kalau yang ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal itu ternyata tidak menguntungkan. Misalnya, satu, tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan. Atau yang kedua juga karena bencana alam. Nah, ini yang bencana alam ini kan ya kadang memang menjadi juga persoalan besar ya. Seperti yang dulu penelitian saya itu ya secara proses bantuan itu sudah tersalurkan di masyarakat, tetapi ketika mau menunggu hasil ya tiba-tiba banjir ya, bantuan diberikan oleh pemerintah akhirnya tidak bisa dilihat hasilnya seperti itu. Akhirnya implementasinya tentu saja boleh dikatakan output yang outcome yang diinginkan itu tidak ada ya, karena tadi sudah di luar dari di luar dari upaya kita ya, kita tidak bisa mengendalikan itu. Nah, biasanya kebijakan yang mempunyai resiko untuk gagal tersebut bisa disebabkan karena pelaksanaannya yang memang tidak bagus atau bad execution ya, kebijakannya itu sendiri yang kurang, atau kebijakan tersebut memang bernasib jelek ya. Nah, ya, untuk model Hokutengan ini diuraikan dalam 10 faktor atau syarat ya. Syarat bagaimana kemudian implementasi kebijakan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kondisi eksternal yang pertama ya. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana itu tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Jadi dikatakan baik implementasinya kalau seperti ini ya. Nah, seperti apa itu? Ya, jadi ada beberapa kendala pada saat implementasi kebijakan yang dimana itu seringkali berada di luar kendali para administrator. Sebab hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksana. Ya, bisa jadi karena hambatan itu adalah bersifat politis. Iya, untuk yang hambatan-hambatan bersifat politis, artinya bahwa kebijakan maupun tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya itu tidak diterima atau tidak disepakati oleh berbagai pihak yang kepentingannya terkait yang memiliki kekuasaan untuk membatalkannya. Kendala-kendala semacam ini cukup jelas dan mendasar sifatnya sehingga sedikit sekali ya yang bisa diperbuat oleh para administrator ini untuk mengatasinya. Ya, contohnya misalnya gini Bapak Ibu, jadi kalau misal kita ketika berbicara kebijakan ya, ada kebijakan operasional, ada kebijakan strategis. Kebijakan operasional ini yang sifatnya di dalam internal organisasi, misalnya mau dilakukan reformasi birokrasi. Tiba-tiba bupatinya misalnya itu ganti dan melakukan mutasi besar-besaran ya, melakukan mutasi dan tentu saja akan berefek kepada organisasi itu. Misalnya yang dimutasi itu adalah perencananya seperti contoh yang terjadi di Boyolali itu ya. Itu karena mutasi. Nah, sekarang perencananya tinggal satu. Nah, bagaimana kalau perencana yang ada di yang perencana yang dulunya mereka solid misalnya ada kurang lebih berapa ya 9 apa 10 gitu ya. Nah, sekarang tinggal satu, yang lain tuh dimutasi karena pengaruh tadi ya politis ini ya. Nah, itu akan berdampak kepada
bagaimana kekuatan organisasi ini kemudian untuk bisa menyusun lagi yang namanya perencanaan. Kemudian bisa juga terjadi karena di kebijakan strategisnya Bapak Ibu. Jadi yang strategis ini adalah yang sasarannya nantinya ke masyarakat, program itu ke masyarakat. Misalnya desa A itu ditetapkan sebagai desa wisata sehingga akan dibangun jalan di sana. Ini sudah disepakati, namun karena ada kepentingan politis ya bisa jadi pembangunan jalan itu akan dipindah ke desa B ya. Karena adanya kepentingan-kepentingan yang masuk di situ. Nah, ini yang kemudian kalau ini tidak bisa ini yang bisa kemudian menimbulkan masalah ya. Dan kalau ini menimbulkan permasalahan seperti ini, tentu ini akan menimbulkan menyebabkan implementasi itu akan tidak berjalan efektif. Kemudian yang kedua adalah untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Kebijakan yang memiliki kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena alasan terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek. Nah, apabila dana khusus untuk membiayai pelaksanaan program sudah tersedia, harus dapat dihabiskan dalam tempo yang amat singkat, terkadang lebih cepat dari kemampuan proyek itu untuk secara efektif menyerapnya. Jadi ini ya yang ketika program itu misalnya sebenarnya secara kelayakan fisik dan juga politis, kelayakan ya itu harusnya diselesaikan misalnya dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun. Tetapi ada kemudian yang menganggap bahwa itu bisa terrealisasi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, itu juga salah satu ini tadi ya, bahwa alasan banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek. Nah, ini juga menjadi penyebab bisa implementasi itu kurang efektif, kurang baik ya. Sehingga untuk pelaksanaan program yang tersedia, program itu sendiri tentu harus dipikirkan matang-matang waktu dan juga sumber-sumbernya, sumber-sumber yang memadai ya. Ya, waktunya tentu saja jangan dibuat terburu-buru, kemudian juga sumber-sumbernya ya jangan tiba-tiba misalnya ini harus duit segini harus habis dalam jangka waktu misalnya 1 tahun, padahal program itu idealnya dilaksanakan dalam waktu 2 tahun. Nah, itu juga akan memberikan masalah ya ke depannya. Kemudian perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan di lain pihak, pada setiap tahapan proses implementasinya, perpaduan di antara sumber-sumber tersebut benar-benar dapat disediakan. Nah, ini juga ya Bapak Ibu bahwa perpaduan sumber-sumber yang diperlukan itu benar-benar tersedia. Ketika kita melakukan sebuah implementasi kebijakan, tentu kita membutuhkan yang namanya kita membutuhkan sumber-sumber yang mendukung dalam pelaksanaannya itu ya. Misalnya seperti ini, misalnya pemerintah itu mengeluarkan program pengembangan usaha Mina Pedesaan misalnya. Di dalam program itu pemerintah harus menyediakan bibit ikan misalnya ya, bibit nener dan benur istilahnya. Nah, ketika kemudian pemerintah itu sudah waktunya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tentu bibit ini harus disediakan dengan jumlah yang sudah ditetapkan di awal, berapa kelompok yang akan diberikan. Misalnya ada 10 kelompok, satu kelompok akan diberikan 1.000, maka harus tersedia 10.000. Nah, kalau ketersediaannya juga tidak ada, maka ini juga akan menghambat di dalam implementasinya. Bisa jadi yang pertama adalah waktu yang ditetapkan di dalam proses implementasi itu tidak tercapai. Yang kedua juga ketika kita mau melakukan evaluasi, ini juga akan mundur. Sehingga ini yang perlu ditaktisi, bahwa ketika kita melakukan yang namanya implementasi, sumber-sumber yang diperlukan itu pada pihak-pihak yang lain itu juga harus sudah
sudah matang seperti itu, sudah siap dari mana nih sumbernya kita ingin memberikan misalnya bantuan kepada masyarakat, apakah sudah siap terkait dengan program vaksinasi misalnya. Nah, pemerintah mencanangkan berapa, apakah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan vaksinnya obatnya ini, vaksinnya ini sendiri sudah tercukupi jumlahnya. Nah, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan juga. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang handal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan karena karena implementasinya yang asal-asalan, melainkan karena kebijakannya itu sendiri yang memang buruk. Nah, sejak awal perumusan kebijakan tersebut kemungkinan dilakukan secara sembrono, tidak lengkap informasinya yang diperlukan dalam perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan dan target yang tidak jelas, dan juga sebagainya. Nah, Pressman dan Wildavsky menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis sekalipun tidak secara eksplisit ya, mengenai kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan bakal terjadi sesudahnya. Jadi ketika menyusun sebuah program ataupun kebijakan, maka pembuat kebijakan ini tentu harus mengawali dengan mengumpulkan informasi dari masyarakat. Permasalahan apa yang dihadapi, itu yang dikumpulkan, penyebabnya apa, ini yang dicari akar masalahnya. Barulah kemudian disusun sebuah alternatif kebijakan, dan dari situ kira-kira dipilih yang mana nih yang paling cocok untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, misalnya gini teman-teman, angka kematian ibu ya, misalnya angka kematian ibu itu cukup tinggi terjadi di satu daerah, kemudian pemerintah membuat programnya adalah memberikan tambahan dokter dan juga bidan. Nah, tapi setelah dievaluasi, loh kok masih sama angka kematian ibu yang ada di sana, ibu dan anak misalnya, ibu dan bayi ya. Nah, kenapa ini masih tinggi? Berarti ada yang salah nih ketika memberikan obat. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa kebijakan yang diimplementasikan itu dia tidak memiliki hubungan kausalitas dengan permasalahan yang seharusnya dicarikan solusinya. Oh, ternyata setelah dilakukan kajian mendalam, ternyata di sana misalnya infrastrukturnya tuh kurang bagus, sehingga orang walaupun disediakan dokternya itu jauh, orang kalau ketika mau mengakses itu cukup lama, sehingga banyak misalnya ini ya, ibu-ibu yang kemudian keguguran misalnya karena jalannya itu kurang bagus. Nah, apa yang perlu disediakan oleh pemerintah nih? Selain menyediakan dokter, itu harus dibuat jalannya, dibangun nih infrastrukturnya. Berarti kan ada pihak instansi lain yang juga ikut terlibat dalam proses ini. Nah, itu yang kemudian perlu dicari penyebab akar masalahnya seperti apa. Karena kalau tidak, nanti antara sakitnya apa kemudian obatnya apa itu tidak sesuai. Nah, ini orang analis kebijakan itu yang harus paham betul nih, bagaimana ketika kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan ya, ketika kita ingin menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat ya. Jadi kita nemu masalahnya apa ya, kita memberikan solusinya apa, seperti itu. Kemudian hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pressman dan Wildavsky memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang hubungan sebab akibatnya itu tergantung pada mata rantai yang amat panjang, maka akan mudah sekali mengalami keretakan. Sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik di antara mata rantai penghubungnya dan menjadi semakin kompleks implementasinya. Kemudian yang keenam, hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal
untuk keberhasilan misi yang diembannya. Tidak perlu tergantung pada badan-badan lain kalaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan atau instansi lain, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal. Kemudian yang ketujuh adalah pemahaman yang mendalam terhadap kesepakatan terhadap tujuan. Pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Nah, ini berkaitan dengan pelaksana kebijakan itu sendiri ya. Bagaimana kemudian mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan juga harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dipahami serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam organisasi. Kemudian berikutnya adalah tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Nah, untuk menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati ini masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Jadi penugasannya itu harus jelas ya, siapa yang mengerjakan apa, kemudian sasaran dari kegiatan itu apa, output yang diharapkan itu seperti apa. Nah, ini juga harus jelas. Penanggung jawabnya siapa, kepada siapa nantinya harus berkoordinasi. Nah, ini yang perlu dipertegas ya. Kemudian yang ke-9 adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Ini tadi sudah kita bahas juga bahwa komunikasi itu menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Koordinasi bukan sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ya, ataupun membentuk struktur-struktur, melainkan juga menyangkut persoalan nih terkait dengan praktek pelaksanaan di lapangan ya. Kemudian pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan terhadap perintah dari siapapun dalam sistem administrasi itu. Ya, jadi harus terdapat kondisi ketundukan penuh ya. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap perintah, maka ia harus dapat diidentifikasi dan dicegah sedini mungkin. Nah, oleh sistem pengendalian yang handal. Dengan kata lain, bahwa persyaratan ini menegaskan mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga memiliki kekuasaan dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain. Ya, jadi bukan hanya pihak-pihak yang memiliki wewenang ini menuntut agar orang-orang yang di bawahnya itu melaksanakan tugas dengan baik, tetapi dia juga harus bisa menjamin ya bagaimana orang-orang tersebut bisa patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, begitu teman-teman untuk untuk berikutnya nanti kita coba mendiskusikan lagi. Jika sekiranya dalam materi ini ada yang perlu ditanyakan, silakan kita diskusi bareng-bareng. Dan juga berikutnya nanti akan saya sampaikan juga di grup aja untuk pembagian kelompok presentasi dari masing-masing model implementasi kebijakan ya. Nanti akan saya bagi. Seperti itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.